Selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Elvan Freddy dan Martawarowo, kelas 11-4, asal sekolah saya SMA Negeri 1 Botombu Zaid. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan di mata pelajaran geografi tentang posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Langsung saja kita masuk pada bagian A, yaitu letak Indonesia secara astronomis. Pertama, pengertian letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan bujur, atau letak berdasarkan sistem koordinat geografi. Pada pengertian letak astronomis, kita mengetahui di situ ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang ditarik secara horizontal mengelilingi bumi. Sementara itu, garis bujur merupakan garis khayal yang ditarik secara vertikal untuk menghubungkan kedua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Setelah memahami garis lintang dan garis bujur, letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Titik 6 derajat 08 lintang utara berada di Pulau W, Provinsi Aceh, merupakan wilayah Indonesia paling utara. Titik 11 derajat 15 lintang selatan berada di Pulau Rote, bagian selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah Indonesia paling selatan. Titik 94 derajat 45 bujur timur berada di Pulau Belangka, bagian barat Provinsi Aceh, merupakan wilayah Indonesia paling barat. Titik 141 derajat 05 bujur timur berada di Sungai Flai di Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan, merupakan wilayah Indonesia paling timur. Sekarang kita masuk pada bagian 2, yaitu pengaruh letak astronomis terhadap iklim Indonesia yang bercorak tropis. Salah satu jenis klasifikasi iklim adalah iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari didasarkan pada perbedaan intensitas sinar matahari yang diterima permukaan bumi. Iklim tropis Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun dengan intensitas yang tinggi dalam durasi waktu yang sama, yakni selama 12 jam. Yang selanjutnya yaitu suhu udara cenderung tinggi. Selanjutnya, kelembapan udara cukup tinggi. Selanjutnya, curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Dan rentang suhu rata-rata tahunan di khatulistiwa kecil antara 1 derajat sampai 5 derajat Celcius, sedangkan suhu hariannya lebih besar, serta tekanan udara rendah dan perubahannya secara perlahan dan beratur. Baik, sekarang kita masuk pada bagian 3, yaitu pengaruh letak astronomis terhadap pembagian zona waktu di Indonesia. Rotasi bumi adalah perputaran bumi melalui 360 derajat bujur pada sumbunya. Pembagian zona waktu ini ditegaskan juga oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kebijakan Kepres nomor 41 tahun 1987 tertanggal 1 Januari 1988. Kebijakan ini menetapkan 3 zona waktu yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat, yang berpedoman pada garis bujur 105 derajat bujur timur. Daerah waktu Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya yaitu waktu Indonesia Tengah atau WITA, yang berpedoman pada garis bujur 120 derajat bujur timur. Daerah WITA meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Selanjutnya yaitu waktu Indonesia bagian timur,
yang berpedoman pada garis bujur 135 derajat bujur timur dan meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Baik, sekarang kita masuk pada bagian 4, yaitu keuntungan letak astronomis untuk Indonesia. Letak astronomis Indonesia memberikan dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya iklim tropis, dan iklim ini menyebabkan Indonesia memiliki hutan yang luas dan terdapat keanekaragaman spesies tumbuhan dan hewan yang sangat banyak. Di sini juga dijelaskan siklus alam utama dunia yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu siklus energi. Siklus ini terjadi melalui proses rantai makanan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu siklus air, yakni perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi untuk mengendalikan air dan menjaga cadangan air permukaan. Yang ketiga, siklus karbon dan oksigen, yakni siklus ketika oksigen atmosfer diubah menjadi karbon dioksida melalui proses respirasi dan regenerasi oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Dan yang terakhir yaitu siklus nitrogen, digunakan melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem dan berguna bagi makhluk hidup. Baik, setelah kita mengetahui letak Indonesia secara astronomis, sekarang kita akan membahas tentang letak Indonesia secara geografis. Yang pertama yaitu pengertian letak Indonesia secara geografis. Sebelum kita mengetahui letak Indonesia secara geografis, kita dulu harus mengetahui apa itu letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah lain. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara dua samudera, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Baik, sekarang kita masuk pada bagian 2, yaitu pengaruh letak geografis terhadap iklim. Letak geografis Indonesia ini berperan penting dalam pergantian musim panas atau musim kemarau dan musim hujan di Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia dipengaruhi oleh angin monsun timur atau monsun tenggara dan angin monsun barat atau monsun barat laut. Angin monsun timur atau angin monsun tenggara bertiup dari benua Australia ke benua Asia pada bulan April hingga Oktober. Akibatnya, sebagian besar wilayah Indonesia yang dilaluinya, terutama yang terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, mengalami musim kemarau. Angin monsun barat bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan November hingga Maret. Akibatnya, kepulauan Indonesia yang dilalui oleh angin ini mengalami musim hujan dengan intensitas yang tinggi. Musim kemarau dan musim hujan di Indonesia yang dipengaruhi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan komponen pembentuk iklim dan cuaca dalam jangka panjang di suatu tempat, seperti suhu dan curah hujan. Perubahan iklim sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu udara rata-rata di dekat permukaan bumi selama 1 tahun hingga 2 abad terakhir. Perubahan iklim dapat dilihat dalam fenomena El Nino dan La Nina. Pemanasan global dapat berdampak pada terganggunya ekosistem makhluk hidup. Baik, sekarang kita masuk pada bagian 3, yaitu pengaruh letak geografis Indonesia di persimpangan lalu lintas dunia. Keberadaan wilayah Indonesia di jalur lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat berpotensi menjadi poros maritim dunia. Untuk mewujudkan visi kelautan Indonesia, disusunnya sasaran sebagai misi dari KKI
atau kebijakan kelautan Indonesia. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan keberlanjutan. Yang kedua yaitu terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi kelautan yang andal. Yang ketiga, terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh. Yang keempat, terlaksananya penegakan hukum, kedaulatan, dan keselamatan di laut. Yang kelima, terlaksananya tata kelola kelautan yang baik. Yang keenam, terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang merata. Yang ketujuh, terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing. Yang kedelapan, terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal. Yang ke-10, terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut. Yang ke-11, terlaksananya perlindungan lingkungan laut. Yang ke-12, terlaksananya diplomasi maritim. Dan yang ke-13, terbentuknya kawasan identitas dan budaya bahari. Terdapat dua aspek penting yang menjadi unsur pembangun poros maritim dunia. Kedua aspek itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek ekonomi kelautan dan kemaritim sebagai aset andalan pengembangan dan pembangunan poros maritim dunia. Yang kedua yaitu aspek komponen tata kelola untuk menentukan bagaimana aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman dikelola dan dikembangkan arahnya untuk mewujudkan proses maritim dunia. Baik, sekarang kita masuk pada bagian 4 yaitu keuntungan letak Indonesia secara geografis. Keuntungan letak Indonesia secara geografis antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra hanya mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Yang kedua yaitu berada di lintas perdagangan internasional. Yang ketiga, berpotensi menjadi negara maritim yang besar. Dan yang terakhir, keanekaragaman budaya yang tinggi. Setelah kita mengetahui letak Indonesia secara astronomis dan secara geografis, sekarang kita akan membahas tentang letak Indonesia secara geologis. Yang pertama yaitu pengertian letak geologis. Sebelum kita mengetahui letak Indonesia secara geologis, kita dulu harus mengetahui apa itu letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu negara dilihat dari keadaan batu-batuan yang terdapat dalam tubuh buminya, serta fenomena geologi di sekitarnya. Secara geologis, wilayah Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan satu lempeng samudra, yaitu lempeng Pasifik. Posisi geologis dipengaruhi letaknya terhadap lempeng tektonik, yakni bagian atas dari litosfer yang terdiri dari kerak dan bagian atas mantel bumi. Pergerakan lempeng dunia mengakibatkan pembentukan jalur pegunungan di daerah pertemuan lempeng. Dan kita masuk pada bagian 2 yaitu pengaruh letak Indonesia secara geologis. Bagian A, terbentuknya patahan. Kekuatan tektonik dari dalam bumi atau tenaga endogen yang berskala besar mampu merusak struktur lempeng bumi. Jika pergerakan lempeng sangat cepat dalam wilayah yang sempit, dapat menyebabkan patahan lempeng. Patahan terjadi di wilayah pertemuan lempeng bumi yang saling bertumbukan, atau gerak konvergen, atau bergesekan, atau gerak transform.
contohnya patahan lembang. Selanjutnya, terbentuknya jalur pegunungan lipatan dan gunung berapi. Selain patahan, tekanan tektonisme juga dapat menyebabkan terbentuknya pegunungan, lipatan, dan gunung berapi. Hal ini disebabkan terjadinya tumbukan antara kerak bumi. Tumbukan antara kerak bumi, benua dan kerak lainnya menyebabkan lipatan pada lapisan batuan karena adanya pematahan dari kerak bumi. Sementara itu, tumbukan antara kerak benua dan kerak samudera menyebabkan penunjakan kerak bumi yang berhubungan dengan proses pembentukan gunung berapi. Di Kepulauan Indonesia, pegunungan Sirkum-Mediterania membentuk dua busur pegunungan, yaitu yang pertama, 1. Busur dalam bersifat vulkanik karena berhubungan dengan proses subduksi. Yang kedua, busur luar tidak bersifat vulkanik karena hanya merupakan rangkaian pegunungan lipatan akibat tumbukan di tepi lempeng. Selanjutnya, topografi yang beragam. Topografi adalah bentuk permukaan bumi dengan ciri-ciri fisik tertentu. Bentuk-bentuk permukaan bumi antara lain dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Sekitar 41% relief dataran di dunia merupakan dataran rendah. Dataran rendah adalah relief dataran yang datar dengan kemiringan yang sangat landai dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Selain dataran rendah, kita juga dapat menemukan dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan relief dataran dengan puncak datar yang dipisahkan dari daerah sekitarnya oleh lereng yang curam. Bagian D, terjadinya gempa bumi. Salah satu bencana alam geologis adalah gempa bumi. Salah satu penyebab gempa bumi adalah pergeseran lempeng tektonik. Gempa bumi jenis ini disebut gempa bumi tektonik. Hampir 95% gempa bumi disebabkan oleh pergerakan di sepanjang batas lempeng, khususnya batas konvergen di sekitar Samudra Pasifik dan campuran batas transformasi dan konvergen yang membentang dari wilayah Mediterania Eropa ke Indonesia. Sekarang kita masuk pada bagian 3, yaitu pengelolaan potensi geografis Indonesia. Sumber daya alam kelautan Indonesia cukup kaya dan beragam. Contohnya, sumber daya alam terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi. Sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak dan gas bumi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang dimiliki kompetensi kerja atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai di bidang industri. Selanjutnya, pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas, serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional. Setelah kita mengetahui letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan secara geologis, sekarang kita
akan membahas pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam merupakan salah satu aspek kehidupan fisik, aspek lingkungan fisik. Setiap potensi alam memiliki kegunaan bagi manusia. Potensi alam berubah menjadi sumber daya alam jika potensi alam itu dapat digunakan. Sumber daya alam memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai-nilai ini memengaruhi pentingnya setiap sumber daya alam. Nilai-nilai sumber daya itu. Sumber daya itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai ekonomi. Sumber daya yang memiliki potensi ekonomi yang dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, contohnya produk pertanian dan mineral. Nilai estetika. Sumber daya yang dihargai nilai karena keindahannya, contohnya pemandangan pegunungan, hutan, dan danau. Selanjutnya, nilai etika. Nilai ini terkait pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang sehingga ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya alam tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu nilai hukum. Nilai ini berkaitan dengan berlakunya undang-undang yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Baik, sekarang kita masuk pada bagian 2 yaitu klasifikasi sumber daya alam. Jenis sumber daya alam sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dapat dikelompokkan atas yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama, persediaan sumber daya itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali, baik melalui proses fisik, kimiawi, maupun mekanis. Contoh sumber daya jenis ini adalah energi matahari. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, atau sumber daya alam tak terbarukan. Adalah sumber daya alam yang dapat habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Contoh sumber daya alam jenis ini yaitu bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam non-hayati, merupakan sumber daya alam fisik dan benda-benda mati lingkungan alam fisik. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sekarang bagian C, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Sumber daya alam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, contohnya batu, besi, emas, dan kayu. Selanjutnya sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, contohnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan sinar matahari. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang, contohnya tanah.
Baik, demikianlah penjelasan tentang posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Sekian dan terima kasih.